Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Indonesia sebagai salah satu negara di benua Asia yang dikenal memiliki passion balap yang cukup tinggi di dalam bidang otomotif roda 2-nya sob. Apalagi memang mayoritas untuk moda transportasi di Indonesia menggunakan motor roda 2 dan spesifikasinya adalah motor underboost. Oleh karena itu ya sob, untuk ajang balapan di Indonesia ini masih identik dengan balapan motor underboost sob. Jadi dari tingkatan kejuaraan balapan daerah hingga kejuaraan balapan tingkat nasionalnya di Indonesia ini masih mengandalkan balapan di kategori underboost. Oleh karena itu ya sob, dari zamannya Doni Tata nih sob, kalau kita tarik kembali ya, dimana Doni Tata adalah salah satu pembalap yang sangat berprestasi, pembalap Indonesia yang sangat berprestasi di level underboost, di kategori underboost di balapan nasionalnya ya sob. Tetapi ketika diorbitkan ke ajang balapan tingkatan Grand Prix, di situ kita melihat bagaimana pembalap Indonesia agak sedikit kesulitan beradaptasi. Namun dari zamannya Doni Tata hinggalah sekarang ya sob, zamannya Mario Aji, kemudian ada Aldi Satya Mahendra, Veda dan juga Ramadipa, kita melihat pembalap Indonesia sudah mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jadi Doni Tata adalah salah satu batu loncatan untuk pembalap-pembalap Indonesia ya sob, kalau kita bisa bilang. Jadi tidak bisa kita lupakan perjuangan Doni Tata yang akhirnya bisa membuat pembalap-pembalap Indonesia sampai saat ini bisa ke level yang lebih tinggi di ajang balapan tingkatan Grand Prix sob. Jadi memang admin cukup salut ya dengan pembalap Indonesia, walaupun dari segi kategori balapan di Indonesia karena memiliki passion yang cukup tinggi, namun balapannya menggunakan motor underboost, sehingga ketika pembalap Indonesia diorbitkan ke ajang balapan tingkatan Grand Prix dan juga tingkatan dunia, di mana balapan di tingkatan Grand Prix hingga tingkatan dunia balapannya ini menggunakan motor sport. Dan pembalap-pembalap di ajang balapan tersebut juga ya sob, apalagi pembalap dari Spanyol dan juga pembalap dari Eropa pada umumnya ya sob, mereka memang sudah terbiasa dengan balapan yang menggunakan motor sport. Sedangkan pembalap dari Indonesia terbiasa dengan balapan yang menggunakan motor underboost. Tentu saja atmosfernya sungguh sangat berbeda. Oleh karena itu ketika melakukan penyesuaian, kita melihat bagaimana pembalap Indonesia agak sedikit kesulitan untuk bisa melakukan adaptasi dan bersaing dengan pembalap-pembalap Eropa yang memang sudah terbiasa balapan menggunakan motor sport. Dari zaman mereka baru mulai balapan di kategori juniornya, mini GP bahkan ya sob, ajang balapan di Eropa sudah menggunakan motor sport, yaitu kategori mini GP-nya, yang memang motornya itu spesifikasinya untuk balapan. Kemudian ketika mereka naik juga ke level yang lebih tinggi lagi, mereka juga menggunakan motor sport. Zaman itu mungkin masih 2 tak, tetapi menggunakan motor 125 cc yang memang spesifikasinya adalah motor sport yang untuk balapan di sirkuit. Sedangkan untuk pembalap Indonesia ketika balapan, dari zamannya pembalap pemula sudah diajarkan menggunakan balapan motor underboost, yang memang balapan ini biasanya adalah motor pada umumnya di Indonesia untuk moda transportasi penggunaan di jalan umum ya sob. Oleh karena itu memang ya wajar jika pembalap Indonesia ketika melakukan penyesuaian ini agak sedikit lama dan sedikit sulit. Namun kita melihat sekarang sob, untuk pembalap-pembalap Indonesia sudah mulai memahami bagaimana untuk bisa bersaing di level tingkatan Grand Prix hinggalah tingkatan dunia. Contohnya saja ya sob, di musim balap tahun 2024, Aldi Satya Mahendra, pembalap dari Indonesia, salah satu pembalap dari Asia Tenggara, pembalap terbaik dari Asia Tenggara ya sob, karena Aldi adalah pembalap dari Asia Tenggara pertama yang berhasil meraih gelar juara dunia di ajang balapan tingkatan dunia di kategori Super Sport 300. Jadi cukup bangga ya sob, karena Aldi juga memulai balapan dari underboost, dari motor underboost. Tetapi Aldi sudah bisa membuktikan walaupun balapannya dimulai dari kategori underboost, namun secara prestasi Aldi bisa menunjukkan di level dunia, Aldi bisa bersaing dengan pembalap-pembalap yang sudah terbiasa balapan di kategori sport. Nah, jadi ini kembali lagi ya sob, bagaimana Indonesia, siapa saja pembibitan dari Indonesia ya sob, menemukan pembalap-pembalap yang memiliki potensi untuk diorbitkan ke tingkatan dunia. Memang kalau secara atmosfernya kita masih kalah, karena balapannya secara passion sudah cukup tinggi, namun masih menggunakan motor underboost yang karakteristiknya ini sangat jauh berbeda dengan balapan yang diselenggarakan di tingkatan internasional hingga tingkatan Grand Prix dan juga tingkatan dunia lainnya sob. Namun jangan kita
putus asa ya. Kalau misalnya kita putus asa ya udah nih pembalap Indonesia cukup sampai level ini saja. Tetapi kita melihat sekarang pembalap Indonesia sedang berjuang untuk bisa menembus ajang balapan yang tertinggi di dunianya, yaitu di kategori MotoGP. Yang kita lihat sekarang pembalap Indonesia yang sudah di level cukup tinggi adalah Mario Aji, yang sebelumnya juga ada beberapa pembalap Indonesia lainnya ya sob, seperti Gary Salim, seperti Andi Farid Isdihar, ada juga Dimas Eki, dan juga beberapa pembalap Indonesia lainnya, Doni Tata, Raffi Tovan, yang juga sudah sampai di ajang balapan Moto2. Namun memang untuk menembus ke kategori MotoGP, sepertinya pembalap Indonesia harus sedikit bersabar lagi karena perjalanannya masih cukup panjang. Tetapi kita sudah on track karena saat ini kita melihat muncul potensi pembalap muda Indonesia yang sudah mulai bisa bersaing dengan pembalap-pembalap Eropa seperti Veda, Aldi, dan juga nanti semoga saja kita akan melihat Ramadipa yang juga bisa memberikan persaingan di kategori balapan Eropa ya sob, di European Talent Cup, sehingga nantinya kita akan memiliki banyak bakat-bakat pembalap muda Indonesia yang bisa bersaing untuk memperebutkan kursi di ajang balapan MotoGP di kelas utamanya sob. Apalagi ya sob, semenjak Indonesia memiliki sirkuit internasional baru, yaitu sirkuit Mandalika, di mana di sirkuit ini sudah diselenggarakan ajang balapan tingkatan dunia, ajang balapan motor ya sob, ajang balapan motor tingkat dunia seperti Superbike, dan juga sudah menggelar 2 kali ajang balapan tingkatan Grand Prix yaitu MotoGP. Nah tentu saja dengan adanya sirkuit ini, kini Indonesia sudah mulai melakukan pembibitan untuk pembalap-pembalap muda Indonesia di level kategori balapan sport. Jadi yang sebelumnya ajang balapan nasional Indonesia ini lebih kental dengan balapan kategori underbun, kali ini dengan adanya sirkuit Mandalika maka diselenggarakanlah ajang balapan tingkatan kejurnas di kategori national sport menggunakan motorsport ya sob. Motorsport buatan produksi umum ya sob untuk di kategori level Asianya ya sob, tetapi bisa digunakan untuk ajang balapan di national sport, sehingga nantinya pembalap muda Indonesia lebih terbiasa apabila nantinya memiliki potensi dan berprestasi di kategori ini, dan nanti jika diorbitkan ke ajang balapan tingkatan internasional di kategori dunia hinggalah ke tingkatan Grand Prix, maka tentu saja untuk penyesuaiannya tidak akan terlalu sulit lagi sob. Nah jadi ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Indonesia ya sob untuk bisa membina pembalap-pembalap muda Indonesia yang sebelumnya memang sudah ada dari Astra, tetapi kita tentu saja membutuhkan sarana lainnya untuk pembalap muda Indonesia karena memang passion dari balapan motor di Indonesia ini cukup tinggi ya sob. Jadi tentu saja kita ingin melihat pembalap Indonesia suatu saat nanti bisa mencapai level Grand Prix di kategori MotoGP di kelas utamanya ya sob, karena sampai saat ini belum ada pembalap Indonesia yang sampai di kategori Grand Prix-nya. Nah di ajang balapan nasionalnya di Indonesia ya, nasional sportnya, Indonesia sudah mulai melakukan pembinaan dari kategori sport 150 cc, kemudian 250, ada juga kategori 600 cc, dan kategori 1000 juga ada, tetapi lebih kepada komunitas ya sob kalau untuk ajang balapan 1000 cc nya. Bahkan untuk underbun juga masih diselenggarakan di Mandalika Racing Series di nasional sportnya ya sob, tetapi tentu saja di kategori underbun, karena di Asia Road Racing juga tidak semuanya itu balapan menggunakan motorsport karena masih ada balapan underbun. Memang dikenal di Asia untuk balapan, apalagi di Asia Tenggara ya sob, untuk balapan yang lebih memiliki minat itu di kategori underbun. Oleh karena itu balapan underbun ini sulit untuk dihilangkan, atau memang tidak akan dihilangkan di balapan Asia ya sob, apalagi di Indonesia, karena memang Indonesia sudah terkenal dengan balapan di kategori underbunnya sob. Nah di National Sport Mandalika Racing Series ya sob, sebenarnya kalau admin bilang supportnya ini kan dari Pertamina ya sob. Nah kalau agak sedikit melenceng admin membicarakan masalah Pertamina ini ya sob, karena admin sedikit tergelitik juga ya sob ketika melihat permasalahan di Pertamina. Kalau melihat dari kasus yang sekarang terjadi di Pertamina, seandainya saja itu nominal yang 981 triliun sob, memang benar-benar digelontorkan untuk pembinaan, pembangunan dari otomotif roda 2 di Indonesia ya sob, dan juga otomotif roda 4, bahkan ini tentu saja nilai yang lebih dari cukup sob. Contohnya saja Petronas dari tetangga kita ya sob. Petronas ini bisa mensupport ajang balapan nasionalnya ini sudah bertahun-tahun, dan level balapan nasional mereka di kategori underbunnya itu sudah hampir setingkat Grand Prix kalau penyelenggaraannya ya sob. Kalau admin lihat itu sangat rapi dari segi penyelenggaraannya, karena memang support mereka itu Petronas
yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun sehingga membuat mereka ini bisa berkembang seperti saat ini. Tetapi di Indonesia kalau kita lihat, nah balapan nasionalnya masih carut marut sob. Tetapi seandainya Pertamina bisa benar-benar mensupport ini sob, dengan nominal yang saat ini menjadi nominal yang diselewengkan ya, kalau dari kasus yang saat ini menjadi perbincangan ya sob, tentu saja harapannya balapan nasional di Indonesia ini bisa menjadi salah satu sarana untuk pembalap-pembalap Indonesia menyalurkan bakatnya sehingga mereka bisa mencapai level yang lebih tinggi, bisa ke level Asia ataupun nantinya bisa lebih berpotensi lagi ke tingkatan dunia dan juga ke tingkatan Grand Prix-nya sob. Nah itu harapan dari admin ya sob. Oke, kembali lagi ya sob. Jika membicarakan masalah itu mungkin tidak akan selesai, jadi kita kembali saja ke pembahasan mengenai passion dari dunia balap di Indonesia, di mana tadi admin sebutkan untuk pembinaannya sekarang sudah mulai ada ya sob dari kategori sportnya, karena Indonesia sudah mulai sadar untuk bisa bersaing di level dunia hingga tingkatan Grand Prix. Memang kita membutuhkan pembalap-pembalap muda Indonesia ini segera beradaptasi dengan kategori motorsport yang memang sudah menjadi atmosfer di ajang balapan tingkat dunia hingga tingkatan Grand Prix. Karena pembalap Eropa mereka juga sudah sedari dini mungkin mereka ini sudah balapan menggunakan motorsport. Oleh karena itu, dengan diadakannya Mandalika Racing Series di kategori nasional sportnya tentu adalah salah satu arah yang sudah tepat bagi pembalap-pembalap Indonesia untuk jenjangnya ya. Sehingga nanti bila ditemukan potensi pembalap yang berprestasi yang bisa diorbitkan ke level dunia, maka mereka nantinya akan mudah beradaptasi dan mudah bisa bersaing. Bukan mudah bisa bersaing ya, tetapi bisa cepat bersaing dengan pembalap-pembalap Eropa di kategori tingkatan dunia ataupun di kategori Grand Prix nantinya jika mereka diorbitkan ke sana sob. Oke sob, kalau kita membicarakan tadi ya di kategori nasional sportnya, nah ini yang sangat menarik ingin admin bahas karena di sini kita melihat satu kejutan dari pembalap muda Indonesia yang saat ini memang menjadi harapan bagi sobat-sobat balapmania dan juga admin ya untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di tingkatan Grand Prix nantinya sob. Tetapi pembalap ini masih di level Eropa. Siapa lagi ya sob kalau bukan Veda Iga Pratama. Nah, Veda yang di musim balap 2024 di ajang balapan nasional sportnya ini diturunkan oleh Astra Honda Racing Team ya sob. Walaupun Veda pada saat itu masih balapan di ajang balapan Eropa, yaitu di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Namun Veda hanya turun di satu ajang balapan Eropa. Dan juga Veda masih diturunkan pada ajang balapan Asia, yaitu di Asia Road Racing Championship. Dan spesialnya Veda yang berusia 15 tahun diturunkan pada kategori Super Sport 600 sob. Jadi luar biasa ya kalau Amin bayangkan, ini pembalap yang sangat belia tetapi sudah balapan di kategori Super Sport 600. Ini motor yang cukup berat sob dengan kapasitas powernya ini yang sangat besar. Tetapi Veda sudah diberikan kepercayaan untuk balapan di kategori ini. Dan kemarin di tahun lalu ya sob, di tahun 2024 di ajang balapan nasional sport Mandalika Racing Series, Veda juga diturunkan pada kategori Super Sport 600. Dan disinilah Veda memberikan kejutan karena Veda tidak full satu musim balapan di National Sport Mandalika Racing Series karena Veda harus fokus di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Oleh karena itu ketika ada jeda ronde di Red Bull MotoGP Rookie Cup, baru Veda akan diturunkan pada ajang Asia Road Racing Championship ataupun di ajang Mandalika Racing Series. Nah, di musim balap 2024 di ronde ketiga Mandalika Racing Series yang tentunya dilaksanakan di sirkuit Mandalika ya sob, Veda membuat kejutan di race keduanya. Bahkan bukan hanya di race kedua ya, di race ke-1 juga sebenarnya Veda sudah membuat kejutan. Namun di race keduanya baru Veda benar-benar menunjukkan satu kejutan dari dirinya sehingga Veda berhasil meraih podium tertinggi untuk pertama kalinya di kategori Super Sport 600 sob. Oke sob, sedikit ya admin mengulik bagaimana Veda membuat kejutan di kategori Super Sport 600 di musim balap 2024 yang merupakan kategori baru yang Veda ikuti ya di musim balap 2024, karena baru di musim balap 2024 Veda diberikan kepercayaan untuk balapan di kategori Super Sport 600. Admin juga sebenarnya agak sedikit kaget ya sob ketika Astra Honda Racing Team memutuskan untuk mempercayai Veda turun di kelas Super Sport 600 di Mandalika Racing Series dan juga di Asia Road Racing Championship, karena secara usia Veda ini sangat jauh muda, sangat belia ya sob untuk balapan menggunakan motorsport 600cc. Namun memang kalau misalnya kita tilik lagi sob untuk pembalap-pembalap di Eropa, mereka memang sudah sedini mungkin juga dibiasakan untuk balapan di kategori Super Sport 600.
Namun yang admin kagetnya ini balapannya di Asia, itu pembalap yang dilawan Veda itu rata-rata pembalap yang sudah sangat berpengalaman di ajang balapan Supersport 600 ya sob. Begitu juga di Mandalika Racing Series. Walaupun ini Veda rata-rata balapannya dengan pembalap dari Astra Racing Team ya sob. Karena di Mandalika Racing Series di kategori Supersport 600-nya didominasi oleh pembalap dari Astra dan hanya satu pembalap dari tim lain yaitu Dimas Eki ya sob yang membela tim MS Glow. Nah selebihnya adalah pembalap dari Astra Honda Racing Team. Baru di ronde keempat admin lihat ada pembalap dari Yamaha melalui Wahyu Nugroho ya yang turun di kategori Supersport 600. Nah, di ronde ketiganya kita bahas dulu ya sob, kenapa admin katakan Veda membuat kejutan di kategori Supersport 600. Karena Veda ini melawan beberapa pembalap yang sudah berpengalaman di kategori Supersport 600. Sebut saja Adenata Putra, kemudian ada Hejun Anma Firdaus, kemudian ada Reza Danika Ahren, dan juga ada Fadilah Arbi Aditama yang juga pada saat itu diturunkan pada Mandalika Racing Series di ronde ketiga ya sob, di kategori Supersport 600. Nah, kalau Veda bisa dibilang adalah pembalap yang masih sangat baru, masih sangat fresh di kategori ini. Jadi, untuk bisa meraih podium tertinggi mungkin akan sulit ya kalau dari secara logikanya sob. Tetapi, di ronde ketiga tersebut, Veda mematahkan logika yang mengatakan Veda tidak bisa meraih podium tertinggi di kategori Supersport 600. Walaupun lawannya adalah dari timnya sendiri yaitu Astra Honda ya sob. Tetapi Veda membuktikan bahwa dia bisa melawan pembalap yang sudah berpengalaman di kategori Supersport 600, pembalap yang jauh lebih senior dari Veda sob. Nah, kemarin di ronde ketiga dari sesi kualifikasinya ya sob, dari sesi kualifikasi Veda sebenarnya tidak masuk di 3 besar. Veda di posisi keempat kalau tidak salah admin ya, berhasil mencatatkan waktu tercepat keempat dengan catatan waktu Veda itu 1 menit 39. Nah, ketika di race ke-1-nya juga Veda belum berhasil meraih podium. Veda finish di posisi keempat. Namun sob, di race ke-1-nya itu Veda sudah mulai memberikan tekanan. Karena memang pada saat itu semua berpikir Veda ketika melakukan adaptasi dengan motor Supersport 600 mungkin akan kesulitan ya sob. Karena motor Supersport 600 ini cukup berat. Jadi Veda tentu saja dari cornering speednya pasti akan sedikit terhambat dengan bobot dari motor 600cc ini. Apalagi dengan fisik Veda yang masih sangat belia, yang fisiknya ini masih sangat mudah lah ya sob untuk kategori Supersport 600 secara logikanya sob. Namun Veda bisa mematahkan logika ini di race keduanya. Karena di race keduanya, di ronde ketiga Mandalika Racing Series, Veda tampil secara impresif di kategori Supersport 600. Bahkan Veda sempat memimpin cukup jauh ya sob dengan rombongan kedua di kategori Supersport 600, meninggalkan Fadilah Arbi Aditama, meninggalkan Adenata, meninggalkan Reza Danika Ahren, meninggalkan Herjun Anna Firdaus, pembalap yang sudah berpengalaman. Fadilah Arbi Aditama berpengalaman di ajang balapan Eropa di Junior GP dan juga pernah balapan di kategori Supersport 600 sebelumnya ya sob. Kemudian ada Herjun pernah juga balapan di kategori Supersport 600 di Asia Road Racing Championship. Kemudian Adenata, pembalap yang masih aktif di Asia Road Racing Championship di kategori Supersport 600. Tetapi di race keduanya Veda bisa meninggalkan pembalap-pembalap ini cukup jauh sob. Hanya saja di akhir balapan ya, tetapi Adenata yang berhasil mendekati Veda Ega Pratama untuk merebut posisi pertama. Namun disinilah kejutan yang diberikan oleh Veda, karena di sisa 2 lap ya, Veda memberikan perlawanan sengit ketika di overtake oleh Adenata Putra. Nah, di sini mungkin juga Adenata tidak sampai berpikir kalau Veda akan melakukan manuver-manuver yang agresif, apalagi di kelas Supersport 600. Namun sob, inilah luar biasanya Veda. Kalau dilihat dari segi fisik mungkin Veda akan kesulitan ini sob ketika di tikungan, apalagi stop and go ya. Kalau masuk tikungan stop and go pastinya Veda akan kesulitan untuk mengatasi power dan juga bobot dari motor Honda CBR 600RR yang mereka gunakan di Mandalika Racing Series di kategori Supersport 600. Tetapi Veda malah bisa memberikan perlawanan yang sengit kepada Adenata ketika di overtake, dan Veda langsung melakukan overtake kembali. Bahkan overtake yang dilakukan oleh Veda ini sangatlah luar biasa impresif ya sob kalau untuk pembalap seusia Veda. Kalau menurut admin seperti itu sob. Bahkan di tikungan terakhirnya sob, hampir saja Adenata ini terjatuh karena aksi manuver agresif dari Veda. Namun aksi manuver agresif dari Veda ini walaupun agresif tetapi cukup bersih, sehingga Veda
ketika melakukan manuver terhadap Adenata yang hampir saja menyebabkan Adenata terjatuh ya sob, Veda ini berhasil mengambil alih posisi pertama dan menyentuh garis finish di posisi pertama di kategori Super Sport 600. Jadi bagaimana tidak membuat kejutan ya sob, Veda ketika tampil di kategori Super Sport 600. Nah, bukan hanya di situ sob, tetapi kemudian ya setelah Veda berhasil meraih podium di kategori Super Sport 600 di ajang National Sport Mandalika Racing Series, Veda juga berhasil meraih podium di Asia Road Racing Championship pada saat balapan di Mandalika. Tetapi nanti ini admin bahas di video yang lain ya sob. Nah, kalau untuk yang saat ini admin bahas mengenai kejutan Veda di kategori Super Sport 600. Pertama kalinya ya Veda membuat kejutan di kategori ini, dimana mungkin semua pihak berpikir ya Veda palingan melakukan balapan di kategori Super Sport 600 untuk bisa melakukan adaptasi ataupun melakukan penyesuaian di motor yang lebih besar cc-nya, di motor yang lebih berat, sehingga nanti ketika Veda balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup menggunakan motor prototype KTM RC 250, Veda sudah akan lebih terbiasa dan bisa melakukan handling dengan lebih baik lagi. Karena kemarin di ronde pertama Veda sempat mengeluhkan masalah handling di bagian depan KTM RC 290 ya sob. Dan juga ketika Veda balapan di Super Sport 600, Veda juga mengalami kendala di handling bagian depan, terutama ini karena fisik Veda ya sob. Karena ketika balapan di motorsport pastinya handling di bagian depannya ini akan lebih sulit ya sob, lebih sulit, apalagi motornya ini berkapasitas 600 cc. Namun Veda sudah bisa cepat beradaptasi, walaupun secara logika kalau kita bilang fisiknya ini masih belum memadai sob untuk balapan di kategori Super Sport 600. Inilah luar biasanya menurut admin ya, mental dan juga kemampuan adaptasi dari Veda yang bisa melakukan penyesuaian bagaimana ia harus melakukan riding style yang tepat di kategori yang ia ikuti, baik itu di kategori motor prototype, di program Road to MotoGP, ataupun di kategori Super Sport 600. Nah, nantinya di musim balap 2025 ini ya sob, Veda akan mengikuti kategori baru yaitu di Junior GP menggunakan motor spesifikasi Moto3. Semoga saja dengan pengalaman Veda balapan di Super Sport 600 yang bahkan sudah berhasil meraih podium ya sob, dan juga pengalaman balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda juga bisa menunjukkan performa yang impresif. Tetapi semoga saja Veda langsung bisa ya sob, kalau harapan admin Veda langsung bisa beradaptasi ya, paling tidak di ronde keduanya lah ya sob, langsung bisa beradaptasi untuk bisa bersaing di barisan depan di ajang balapan Eropa di Junior GP sob dengan menggunakan Moto3. Jadi kalau misalnya Veda bisa menunjukkan prestasi yang luar biasa bersaing di barisan depan di Junior GP, tentunya harapan Veda untuk melangkah ke ajang balapan Grand Prix akan lebih mudah lagi sob. Jadi itu saja ya sob pembahasan admin di video kali ini, dimana kalau kita lihat tadi bagaimana admin mengatakan untuk pembalap Indonesia memang sebenarnya passionnya ini sangat tinggi, passion balapnya sangat tinggi, tetapi balapannya itu lebih kepada balapan motor underbone di tingkatan nasionalnya. Namun semenjak ada sirkuit Mandalika, akhirnya Indonesia sudah mulai melakukan pembibitan pembalap-pembalap muda Indonesia di kategori National Sport, yang saat ini sudah ada kategori National Sport 150 cc ya sob, yang tentu saja sangat berguna untuk pembalap-pembalap muda Indonesia yang nantinya mereka bisa berlomba-lomba untuk mengejar prestasi untuk bisa diorbitkan ke ajang balapan tingkatan internasional dari Asia, kemudian tingkatan dunia hingga ke tingkatan Grand Prix. Semoga saja ya sob, nanti akan ada pembalap-pembalap Indonesia lainnya yang bisa bersaing di level internasional yang admin maksudkan sob. Oke sob, jadi itu saja ya untuk pembahasan admin kali ini. Semoga saja apa yang admin bahas ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob, karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.